Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 33. Demikianlah dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang mulut dan lidah merupakan salah satu organ di dalam setiap tubuh manusia yang memiliki konsentrasi terkhusus dan teristimewa. Karena melalui mulut dan lidah inilah kita mendapatkan begitu banyak yang mempengaruhi setiap kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita memakai mulut dan lidah kita, kita dapat memberikan motivasi, memberikan kelegaan, memberikan keteduhan, memberikan ketenangan, karena apa yang keluar dari mulut kita itu adalah bahasa motivasi dan memberikan dorongan dan juga ketenangan. Namun, mulut dan lidah ini juga bisa menjadi hal yang membuat orang menjadi perang, berkelahi, bahkan tidak saling mengasihi, karena mulut kita membawa berita yang tidak mengelokkan, yang tidak menyenangkan, bahkan mempropaganda setiap keadaan. Sehingga apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, sesungguhnya setiap mulut dan lidah yang diciptakan Tuhan di dalam kehidupan manusia berfungsi, yang pertama adalah untuk mengecap, menikmati makanan dan minuman. Yang kedua adalah dipakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, apa yang terucap dan diolah oleh mulut dan lidah kita, itu dapat memberikan yang terbaik, dapat memberikan kelegaan bagi banyak orang, bukan menjadi suatu hal yang menyakitkan, bahkan memberikan rasa dendam yang begitu mendalam. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar setiap kita, setiap orang percaya, setiap orang yang telah menyatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan, hendaklah memelihara mulut dan lidahnya. Memelihara berarti menguasai. Dia harus bisa menguasai mulut dan lidahnya, supaya mulut dan lidahnya itu tidak menjadi hal yang memberikan efek jerah, efek sakit hati dari setiap orang yang mendengarkan perkataannya. Karena itu sering dikatakan oleh orang-orang pintar dalam peribahasa yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Maka hati-hati dengan mulut itu, maka perlu menjaga, maka perlu memelihara, karena dari sinilah memiliki dampak yang begitu besar. Dalam penciptaan Allah memakai kata firman-Nya yang keluar dari mulutnya untuk melakukan penciptaan. Ketika Tuhan berfirman, maka jadilah. Maka ketika kita juga diberikan mulut, diberikan lidah, ketika berkata-kata, maka jagalah kata-katamu, jagalah apa yang keluar dari mulut kita. Karena ini akan begitu mempengaruhi. Bisa saja mendamaikan dan bisa saja juga untuk memberikan pertengkaran, bahkan peperangan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau dikatakan? Ketika kita memelihara bibir dan lidah kita, memelihara mulut dan lidah kita, sesungguhnya kita juga memelihara hidup. Karena lihat apa yang terjadi saat ini. Memang zaman ini tidak memakai mulut untuk mempropaganda, untuk menjelek-jelekkan orang, untuk menghina, mencaci maki. Tapi sekarang sudah lebih mengerikan lagi, bukan lagi mulutmu adalah harimaumu, tetapi jari-jarimu adalah bagian dari kehancuran hidup.
Karena sudah banyak orang sekarang menghina orang lain dengan jari-jarinya. Pikirannya dan jari-jarinya bergerak, tetapi untuk memberitakan berita yang tidak benar di media sosial. Maka hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mau berkata kepada kita semua, kepada kita yang telah percaya kepada Tuhan. Ketika kita memelihara mulut dan lidah kita, sesungguhnya kita sedang memelihara hidup kita, supaya kita tidak jatuh kepada dosa-dosa caci maki, dosa-dosa penghinaan, dosa-dosa yang memberikan kesakit hatian bagi orang lain. Kita sekarang mau dipanggil untuk memelihara mulut dan lidah kita, karena mulut dan lidah kita sesungguhnya berfungsi untuk memberkati, memberikan motivasi, memberikan nasihat, dan juga menumbuhkan rasa untuk tetap tenang teduh di setiap persoalan kehidupan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pakailah hidupmu, pakailah mulut dan lidah kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, Engkau memakai seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah apa yang kami punya, baik mulut dan lidah kami pakai untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk memotivasi, untuk mendoakan orang lain, dan untuk memberkati orang lain. Karena apa yang Engkau telah ciptakan, itu semua adalah yang baik bagimu. Terima kasih Tuhan untuk nasihat-Mu hari ini. Biarlah kami bisa menjalaninya, dan biarlah kami memakai setiap ciptaan-Mu menjadi sukacita bagi banyak orang. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah pekerjaan kami sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan jadilah kehendak-Mu Tuhan dari setiap apa yang kami kerjakan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap orang yang percaya, yang sakit, Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, keteguhan iman, dan juga ia menghadapi setiap pergumulan. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, karena Engkau akan memberkati kami di setiap perjalanan hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.